Hai sahabat Mojo, jumpa lagi kita di sore hari ini. Dan selamat sore untuk semuanya. Kita berada di lingkungan kampus UI di Depok. Dan tentunya saya sampaikan di sini, kebetulan hari ini adalah weekend, hari Sabtu, malam minggu. Dan saya menyampaikan selamat berakhir pekan untuk semuanya. Dan kebetulan hari ini juga adalah tanggal 1 Juli tanggal 2 ya. Awal Juli, awal bulan baru. Semoga kita selalu semangat baru. Saya bersama Tika Bisono, psikolog kita. Monggo Tika menyampaikan something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, se-Indonesia. Semoga kayak di Depok ini cuacanya luar biasa banget gitu ya. Yang penting enjoy life. Enjoy life juga buat mereka yang sedang kurang sehat badan. Coba dibuka jendela. Cuacanya asik banget. Fresh air. Yes. Ya. Baik. Ini kebetulan saya ingin membahas suatu topik ya. Kemarin itu saya ikut nyemplung melihat Apnon ya, kontes Apnon, Abang dan None Jakarta nih Tika ya. Dan saya lihat dari proses seleksinya itu lumayan ketat lah ya. Dan mereka semangat semua itu untuk berkompetisi. Nah, kuncinya di sini memang saya melihat anak-anak muda kita saat ini juga masih tetap mempunyai semangat kompetisi ya, untuk bisa menampilkan yang terbaik dalam dirinya. Nah, ini kaitannya dengan topik bahasan kita kali ini mengenai potensi ya. Saya juga melihat ada beberapa kesempatan, misalnya teman-teman saya yang berada di lingkungan perusahaan maupun inisiatif mereka sendiri, di mana mereka dalam situasi pandemi ini masih tetap bersemangat untuk memelihara produktivitas mereka untuk bisa tetap memberikan yang terbaik. Nah, ini balik-balik ke potensi ya. Nah, saya khusus membahas potensi ini dari segi kemampuan anak-anak muda kita untuk survive karena saat ini kan situasi pandemi memaksa orang untuk survive ya. Betul. Dan di dalam situasi yang krisis ini, pandemi ini, satu hal yang penting adalah kemampuan adversity atau kemampuan menghadapi kesulitan, kegagalan, atau hambatan dan sebagainya. Nah, ini Mbak Tika pasti paham lah mengenai kemampuan membalini yang bahasa kerennya adalah adversity ya. Adversity. Nah, kira-kira dikaitkan dengan potensi anak-anak muda di Indonesia saat ini, menurut Mbak Tika, gimana ya potret mereka dalam hal kemampuan membalini? Menarik banget temanya ya para pemirsa. Dan makasih nih Mas Kris, temanya dibahas gitu ya di Omah Mojo. Iya nih udah lama kita nggak tik soalnya ya. Jadi kan COVID. Iya, karena COVID. Jadi kalau bicara tentang anak muda, Mas Kris, tentunya kita ngaitinnya biasanya dengan ya yang suka kita dengar deh, bonus demografi, bonus produktivitas gitu ya, tahun 2030, 2035, 2040 gitu deh. Ya kan, teman-teman juga pasti sering dengar seperti itu ya kan. Ngomong-ngomong bonus demografi itu apa ya? Bonus mungkin ada yang tanya. Ya pasti ada ya. Bonus demografi itu ketika SDM Indonesia atau sebuah negara lah, itu di atas 50% itu positif dan ada unsur tumbuhnya gitu. Di atas 50%. Nah, yang kayak stagnan, gagal, masuk penjara karena korupsi, kena narkoba, itu di bawah 30% gitu. Jadi yang
70-80% itu yang nggak gitu Mas Kris. Ya. Bonus demografi itu artinya mereka yang semestinya siap kerja tapi belum dapat kesempatan misalnya gitu, atau gimana? Enggak, kesempatan juga udah dapat gitu ya. Terus bahkan masih kuliah aja mereka udah ditekin gitu loh Mas. Oke. Udah ditekin sama perusahaan. Mungkin gara-gara magang terus orangnya langsung nanti lulus langsung di sini aja ya gitu. Ya kan. Jadi anak-anak ini SDM ini ya udah pastinya kan sukses ya karena baru lulus sudah dapat pekerjaan yang prominent gitu loh. Karena itu kalau kita bicara bonus demografi. Tapi apakah Indonesia begitu? Lah, belum tahu ya karena situasi sekarang itu malah angkatan kerja ya Mas Kris, angkatan kerja itu ada datanya kemarin itu malah yang S1 Mas itu cuman 35%. 25 yang S1 ke atas. Ya. Nah, SMA itu 15% kalau nggak salah. Bayangin sisanya adalah lulusan SMP ke bawah. Oke. Angkatan kerja ya, angkatan kerja. 25 tambah 15 berarti 40. Itu di atas SMA ya. Jadi SMA ke atas. Ya. Tapi masalahnya yang S1 ke atas itu di bawah persentase yang SMA, SMK dan sederajat, bayangin. Oke. Jadi untuk 270-an juta jiwa ya Mas. Kita sih bonus nyungsep itu judulnya gitu loh. Bonus nyungsep. Ya, jadi bonus gak asik gitu loh. Oke. Karena 270 juta ya perbandingannya kan parah banget gitu loh. Iya. S1 nih yang sekolah di negeri nih kayak di UI misalnya. Ya cuman saancert gitu loh Mas. Ya kan? Iya. Nah, ini yang harus kita ubah dari 2022 ke 30 yang tinggal cuma 8 tahun. Ya, jadi kalau cuma 8 tahun, ya tertatih-tatih kita Mas sebenarnya. Iya. Ya. Itu kita bicara 8 tahun ke depan ya. Betul. Nah, mungkin topiknya yang belakangan kita bahas terus adalah menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Ya kan? Nah, tadi kan syaratnya untuk jadi emas di bonus demografi itu apa? Ya. Kemampuan adversity tadi ya Mas gitu loh. Iya. Jadi kalau kemampuan adversity itu sebenarnya kemampuan untuk sukses ngadepin hambatan diri sendiri. Iya. Dan kemudian dia terabas, akhirnya bisa diatasin gitu. Tapi bukan masalah diri sendiri terus minta tolong orang, tolongin dong, gue lagi gini, tolong dong. Jadi nggak nunggu orang buat nolong diri dia sendiri, tapi dia punya akhirnya solusi diri yang syukur-syukur bisa penyelesaiannya ala dia juga Mas. Oke. Tapi kalau nggak bisa ala dia ya udah ala orang lain juga nggak apa-apa. Apakah dia perlu di coach atau perlu di mentor atau perlu jalan sendiri saja atau bagaimana? Ketiga jenis itu pasti ada Mas. Pasti ada. Pasti. Baik. Jadi karena apa tadi? Ya karena memang possibility untuk sukses itu kan tergantung dari diri dia sendiri juga. Betul. Dan juga lingkungannya. Ya kalau lingkungannya pasti mungkin ada mentor, ada pembimbing, ada coach dan sebagainya kan? Pasti banget. Nah, jadi mungkin di sini Mbak Tika fokusnya adalah dari diri sendiri, gitu. Betul. Nah, dalam hal ini, potret dari adversity anak-anak muda kita ini seperti apa sih saat ini? Agar supaya kita bisa membuat timeline atau time frame atau proyeksi ke depan sedemikian rupa sehingga memang katakan tadi di tahun 2030 bahkan 2045 itu kita memang benar-benar setara dengan bangsa-bangsa maju di dunia gitu. Ini pikiran saya logika saya yang orang awam ya. Betul. Jadi kalau kita bicara hanya sekedar adversity quotient ya Mas Kris, itu kan kecerdasan adversity namanya di psikologi itu kayak gitu menyebutnya.
itu adalah kecerdasan untuk tanggap terhadap persoalan yang ada. Ya, jadi tanggap tuh ada unsur peka di situ. Tanggap itu ada unsur menyadari. Tanggap itu ada unsur inisiatif. Ini ada semua nih ditanggap. Mau darurat kayak nggak darurat kayak gitu ya. Yang penting ini semua harus ada, dan yang paling penting adalah tanggap itu artinya cari solusi, Mas. Jangan didiemin kelamaan. Cari solusi itu harus muncul dari dirinya, atau karena ini kaitannya ke ini ya, apa? Ide, ya kan? Setiap orang itu kalau udah terdesak pasti ada ide gitu. Menurut saya loh ya. Ya, betul. Jadi desakan itu memang perlu, tantangan perlu. Bahkan kegagalan pun juga perlu kali ya. Memang, makanya. Nah, dalam hal ini, pada saat orang terdesak, kok gagal terus, pasti dia secara naluriah akan muncul ide dalam dirinya untuk bisa survive. Ini yang pikiran logika saya ya. Kira-kira ya. Dilanjut tadi ya, penjelasannya dilanjut dulu ya. Oke, monggo. Jadi kalau adversity itu selain ada kayak respons yang sifatnya tanggap tadi, itu juga pastinya harus masuk ke dalam apa yang kita suka sebut itu tanggap yang darurat. Jadi nggak banyak nunggu gitu loh, Mas Kris. Ya, ketika dia kecebur nih ya, tersandung, jatuh, gubrak gitu ya. Ya, jangan nunggu ada yang datang nggak ya untuk nolongin, jangan. Ya, coba berdiri dulu. Aduh, kan biasanya kita kan kalau udah jatuh gubrak gitu kan, terus langsung kan gitu dulu ya. Iya, oke. Maksudnya situasi mentalnya tuh harus seperti itu gitu. Kan jadi kalau misalnya adversity ini dilatih ya, ada sih pelatihannya, Mas Kris, ada gitu ya. Ini bukan genetik soalnya, Mas. Kecerdasan ini harus dilatih. Bukan siapa bapak lu, siapa mak lu, nggak ada. Itu harus dilatih. Makanya aku seneng banget kalau ada orang punya masalah. Maaf ya teman-teman, saya kalau ada orang punya masalah, alhamdulillah ya Allah. Saya nggak kasihan gitu ya, nggak kasihan. Jadi tempat sampah. Maaf ya teman-teman, saya malah bersyukur kalau teman-teman punya masalah gitu. Kenapa? Dalam konteks adversity tadi, supaya terlatih dan kita nggak cepet cengeng gitu loh, nggak cepet yang aduh nasib gue buruk banget gitu ya. Ya, yang udah ketiban tangga, ketiban truk, ketiban traktor, ekskavator itu baik-baik aja. Baik-baik aja. Ya udah, berdiri aja lagi gitu loh, Mas Kris, gitu ya. Oke. Jadi nih anak-anak muda, kebetulan kan aku juri nih, Mas Kris ya, di Apnon Jaktim. Yang dicari juga kecerdasan adversity yang tinggi, bukan hanya IQ aja gitu loh, Mas. Karena di situ kita juga bisa memetakan, Mas Kris, bahwa seberapa tahu sih saya kenal dengan diri saya sendiri gitu. Di situ diceknya gitu ya. Ngeten dere. IQ pasti harus ya. Pasti. Dan juga AQ, adversity quotient. Betul. Nah, itu kan potensi dalam dirinya ya. Betul. Kemudian kemampuan untuk dia memanfaatkan potensi lingkungannya supaya dia juga ikut membantu dirinya untuk lebih berpotensi, itu kira-kira gimana ya? Wah, itu mah nggak usah jauh-jauh. Disuruh ngerjain kerjaan-kerjaan yang biasa dikerjain pembantu di rumahnya juga udah latihan yang bagus gitu loh. Ya, jadi mulai dari rumah sendiri ya. Dari rumah sendiri. Ya kayak mbok pembantu itu, ya ini anak-anak. Jadi yang sama. Jangan sampai juga anak-anak di rumah itu hanya mengandalkan pembantu ya. Haram. Jadi dia harus ikut serta di dalam seluruh pekerjaan rumah yang mungkin dia bisa lakukan. Itu kalau di psikologi disebutnya life skill, Mas. Life skill. Nah, life skill itu teman-teman nggak ada di kelas. Dulu zaman saya ada sih pelajaran namanya PKK ya. Pelajaran keren banget.
Ya, Sayangnya Indonesia udah nggak ada pelajaran itu, dan Dikbud tuh loh nggak asik Dikbud Nggak ya. ada. Pelajaran PKK udah nggak Ya, ada. nanti Padahal kita itu kasih rahasia. masukan ke Pak Nadiem ya. Terserah deh nama menterinya siapa, pokoknya Mendikbud. Oke, ya, sip. Mau Nadiem mau nggak Nadiem boleh. Yang penting menterinya harus gerak. Tapi kalau enggak Oke. ya sudah, nggak akan terjadi pengasahan adversity quotient. Baik, ada satu hal yang mungkin saya teringat ya, muncul di dalam benak saya mengenai hambatan utama dari proses seseorang untuk bisa meningkatkan potensi itu apa ya? Kalau saya bilang sih kayak ini ya, kayak Indonesia ini masih dikuasai oleh feudalisme misalnya. atau Setuju sih. pokoknya Iya. aturan-aturan yang sebenarnya udah Mengekang kuno ya, gitu, mengekang. mengekang seseorang untuk bisa kreatif, bisa memunculkan ide supaya dia bisa mengeluarkan potensinya secara maksimal. Nah, betul sih Mas Kris. Jadi ya kalau terminnya nggak feodalisme, sesuatu yang semacam feodalisme gitu ya. Iya. Jadi hari gini tuh banyak anak muda Mas Kris. Iya. Orang tuanya kebanyakan bilang nggak boleh, Ah, dan nggak kebanyakan ngomong jangan. jangan. Ya. Ya. Padahal yang harus sering diomongin orang tua adalah coba dulu, gitu ya kan. Bukan juga dilepas. Terserah nak mau apa, terserah, itu juga jelek. Itu orang tua tidak bertanggung jawab. Oke. Jadi anak-anak tuh harus diajarin untuk mau mencoba hal baru yang Ya. pastinya dia nggak nyaman Mas Kris. Ya. Karena Tapi hal baru cobalah, ya. karena hal baru. Ya. Jadi kalau nggak nyaman cuman gara-gara hal baru dan nggak mau nyoba, ya buat aku cemen gitu. Jadi Gitu loh anak muda ya gitu loh. coba, try itu penting. Nah, Dan betul. nggak boleh takut gagal. Gagal itu malah harus disyukuri gitu malah. Maksudnya kalau gagal jangan terus jelip gitu ya. Terus, Ya. aduh langit runtuh gitu ya. Aduh Ya. nggak boleh. Gagal itu harus dianggap sebagai sebuah keniscayaan yang gara-gara kita ketempa kegagalan biasanya malah kita dapat satu titik cahaya di lorong yang gelap bahwa itu kesuksesan saya tuh yang kelihatan gitu. Tapi harus lewat kegagalan dulu. Ada terobosan misalnya gitu. Something Ada like that. ide baru gitu. Ya. Wah, ini dia gitu kan. Nah, kalau di psikologi Mas namanya aha effect. Aha. Oke, gitu. aha. Itu iya. eksperimennya dengan monyet zaman dulu. Oh ya. With the monkey of course. Jadi dia Gimana caranya itu? eksperimen? penelitiannya zaman itu kalau nggak salah ya agak-agak lupa, tapi prosesnya dikasih makan gitu ya. Iya. Terus akhirnya dia lihat kulit pisang itu sama dengan makan itu, padahal kulit beneran pisangnya nggak ada. Oh. Nah, ketika dia melakukan sesuatu yang dia seneng, terus dia kan gitu ya. Udah cocok belum sih gue jadi monyet? Nah, itu si monyet bilang aha gitu ya. ya enggak, manusianya, peneliti yang ngomong gitu. oke. Tapi dengan dia loncat-loncat, dia merasa mencapai satu kecerdasan yang lain gitu. Ah iya. Artinya binatang aja Bisa. tahu gitu. Tahu, ya. Sama Erlipnis kalau nggak salah ya, ininya tokohnya itu dikasih aha effect namanya Mas Kris. Nah, manusia itu pada dasarnya juga banyak sekali aha effect yang ada di dalam tubuhnya Mas. Oke. Cuman seringkali malas, manusia tuh malas. Iya. Males. Ya males gitu. Padahal Oke. aha-ahanya banyak betul. Nah, Aha, I like it gitu loh. ada lagunya itu. juga. Ya. Ada. Baik, jadi potensi diri manusia itu sangat tergantung dari kemampuan di samping intelektual, kemampuan emosional dan juga adversity. Nah, Ya. saya sekarang menggarisbawahi mengenai education process. Oke. Ya. Education process itu kan ada formal, ada informal ya. Ya. Tadi udah disinggung sedikit, informal itu dari rumah ya. Ya. Mhm. Jadi di-provide oleh orang tua, Ya, difasilitasi orang tua dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang
yang menjadi menggelitik buat saya adalah jalur formal nih, Mbak Oke. Dika. Oke. Kira-kira kurikulum pendidikan kita di Indonesia ini sudah baik dalam hal memfasilitasi orang untuk bisa lebih membal atau tidak ya? Enggak. Ini maaf ya, cepet banget ngomongnya enggak. Itu dia. Karena saya peduli loh. Saya peduli bagaimana nanti bangsa kita ini memang harus kompetitif nanti Ya, betul menuju sih. ke Indonesia Emas itu gitu loh. Betul. Ya, kenapa ngomongnya juga tadi aku cepet ya Mas Kris, bahwa kurikulumnya nggak mendukung itu karena aku bandingin dengan zamanku Mas Kris. Ya. Zamanku itu kurikulumnya itu banyak yang kita udah diterjunin di lapangan. Gitu, Mas Kris. Ya. Praktikum kan di lab. Oh, Ini iya. di lapangan itu kita dikasih tugas yang kemasyarakatan gitu basisnya. Misalnya apa? Misalnya Misalnya kita social harus observation, social observation, ya, misalnya atau social ya, experiment, something like pastinya observasi aja lah gitu Oh, ya. iya, oke. Tapi kita disuruh misalnya ke pasar becek. Apa yang dilihat di situ? Kita kasih data gitu ya, terus nanti disuruh ngobrol sama tukang jualan gitu, Iya. kan? Atau disuruh tugasnya kunjungi tetanggamu misalnya. Hmm. Mana ada sekarang Mas? Malah nggak ada sekarang. No. Nah, anyway, ini dulu mata pelajaran namanya PKK, PKK. Ya. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Dan ini anak-anak itu, termasuk saya lah dulu ya, diajarin ya masak pasti, jahit itu sampai motong ukuran baju loh Mas. Itu susah Mas Kris, susah banget ternyata. Harus anak IPA. Tuh Harus. buat apa patron itu ya? Oke, Itu oke. susah banget. Iya. Kemudian ada haken gitu. Ini mau laki-laki perempuan What is haken? siswanya ngerenda. Oh, ngerenda. Oke, Ngerenda, ngerenda. gitu ya. Oke. Kemudian juga bahkan melukis. Pokoknya hal-hal yang sifatnya life skill tadi gitu loh Mas Kris. Aku sukanya gambar dulu. Lah mangkane kuwi lho kok jadi Jawa. Jadi ketika kemudian kurikulum itu juga ada life skillnya Mas Kris ya. Iya. Ada kemasyarakatannya, ada sosialnya, dan nggak cuman omdo kayak zaman sekarang. Itu anak-anak itu kecerdasan nggak hanya otak kiri ya, otak kanannya juga akan kesentuh, dan adversity-nya pasti akan jalan gitu. Oke. Ya. Karena ketika ketemu orang lain yang nggak sama dengan dia, kita tuh juga ya Allah kok dia gitu ya, kok aku nggak gitu ya, gitu ya kan. Nah membandingkan itu akhirnya kan jadi bahasan dan cerita di kelas gitu. Oke. Nah pada saat itu dibahas, disitulah guru mengisi kisi-kisi gitu ya kan. Jadi tebel banget deh untuk urusan otak kanan dan sama tebelnya dengan otak kiri gitu. Ya, otak kanan itu lebih ke kreativitas ya. Ya yang emosi, kreativitas, ide, problem solving, otak kiri itu kepekaan, otak kiri yang logika, mengingat, rumusan, SOP, kerunutan, nah itu. Ya, mungkin ada yang tanya mengenai hal itu ya. Nah, kalau tambah lagi kalau yang otak kanan itu justru yang non runut. Non runut. Maksudnya Non runut tuh loncat-loncat. sesuatu yang ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Oke. Nah, itu otak kanan, Mas. Ujuk-ujuk. Sesuatu terus yang di luar bagaimana, dugaan itu loh. Ujuk-ujuk Itu kanan. ada stimulan misalnya. Terus bagaimana kita Ya, merespons ya. gitu. Kan hidup banyak ujuk-ujuknya ya teman-temannya. Banyak surprises. Banyak yang masa kalau aku gitu, astagfirullahaladzim, lo ini kok gini gitu loh. Nah itu kerjaan otak kanan tuh Mas Kris. Itulah yang disebut adversity quotient itu. Baik, kembali ke tadi ya. Optimisme saya menghadapi Indonesia Emas. Tadi kita menemukanali bahwa sistem pendidikan I like that, menemukanali. I like that. Oke. Mas Kriswanto banget gitu. Aduh. Jadi sistem pendidikan formal kita memang harus di revitalize atau di restore ya, misalnya gitu, agar supaya kita bisa memperkuat sisi itu tadi ya, life skill tadi ya. Betul.
Kira-kira betul, gitu ya? betul, sangat. Nah, ini kan terakhir apa Mendikbudkita mengantisipasi kurikulum pendidikan berkaitan dengan menghadapi pandemi ya. Ya, Sekaligus juga menghadapi era 4.0 ya. ya, Di mana ke depan tentunya teknologi informasi itu menjadi dominan ya. Nah, apakah cukup dengan hal itu saja? Kalau kita lihat tadi bahwa kita masih kurang di sisi life skill-nya, itu bagaimana kita bisa mengisi gap di area life skill di dalam kurikulum yang sekarang? Kira-kira seperti apa, Mbak Tika? sebenarnya sih Mas Kris, kalau aku memperhatikan ya dan mengobservasi dari tahun 80-an tuh ya, Ya, di Dikbud, karena udah dicemplungin ke Dikbud dari tahun segitu sejak lulus. Itu kita tuh dulu udah pernah punya sebenarnya yang ala Indonesia ya, dan aku bangga banget karena kita punya yang ala Indonesia. Bahkan sejak zaman Ki Hajar Dewantara tuh udah ada ya, ya. Nah, ketika Orba dipateni gitu ya, dihabisin gitu Dihabisin. ketika Orba. Oke. Nah, tapi nggak 100% dihabisin, masih tetap ada itu, ya kan? Ya, ya. Jadi aku juga di SD, SMP, SMA kan sampai kuliah era Orba lah itu ya. Itu masih banyak yang ditinggalin dari eranya Ki Hajar Dewantara. Dan itu bagus banget ya. Aku mesti apresiasi dan memuji itu keren banget. Makanya dulu negara tetangga Malaysia Belajar ke Indonesia. minta guru-guru Indonesia ngajar ke sana. Iya, saya ingat sekali waktu itu. Banyak. Nah, jadi once upon a time we were so good already. Kita sudah Why di not situ. now? Lah kan diacak adut. Oke. Nah, So, how Jadi- to restore then? jadi ketika Soeharto tumbang ya kan, kita masuk ke era reformasi. Lah kok peninggalan Orba yang bagus-bagus tuh kok juga Pangkas. abuk ya, Dipangkas. dihabok, dihilangin. Iya, iya. Buat saya tuh kehilangan Ya. yang sangat besar gitu ya. Ya, ya. Nah, jadi sekarang aku ya sok-sokan aja lah dengan teman-teman ya swasta, kita coba balikin ke sana lagi gitu. Ya. Tapi kalau negara nggak ngembaliin ke sana, kita ya udah satu kehilangan identitas, kedua akar budaya kita juga nggak kuat, ketiga untuk kemudian pengembangan ke sistem-sistem pendidikan yang mendunia kita gamang ya, karena kita Oke. selalu di posisi nyontek niru, padahal kita punya sendiri yang jadi fondasi. Kalau pengembangannya kita ambil dari berbagai negara nggak apa-apa Mas, Oke. tapi fondasinya harus punya kita dong. Fondasi Gimana kita ya, sih? termasuk itu ya, pola kepemimpinan ala Indonesia yang Tuturi Handayani. Iya, ing Ngarso Sung Tulodo, ing Madio Bangunkarso, Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ya kalau teman-teman yang bukan Jawa mau ganti, monggo. Itu Ya, diganti itu bahasa sebenarnya apa aja sih nggak masalah. Bahasa Indonesia juga ada. Ada, jadi itu Iya. kepemimpinan yang di depan, kepemimpinan di tengah, dan kepemimpinan di belakang. Ya. Nah, kalau mau ganti bahasa Padang, sikola monggo lah sikola, itu bahasa Padang gitu ya. Mau ganti bahasa Betawi, Apa itu? ente mau berdiri di mana? Ayah berdiri di depan, nggak apa-apa juga diganti bahasa Betawi. That's Jadi, good. Oke, baik. Jadi ini memang kita sangat peduli ya dengan ya, kualitas orang-orang Indonesia ke depan nih ya, Betul, dalam betul. menghadapi Indonesia emas ya. Karena memang seperti yang kita saksikan bersama bahwa sudah saatnya kita memperhatikan ya potensi Ya. manusia Indonesia nih. Setelah mungkin jalan-jalan dibangun, infrastruktur dikembangkan, kemudian aksesabilitas diperbanyak dan sebagainya. Ini yang kedua adalah faktor manusia. Nah, ngomong-ngomong manusia, Mas Kris, ini kan tadi aku baca tuh ya, gedung Profesor Dr. Selo Sumarja, sosiolog beliau. Pak Selo tuh dulu pernah buat buku, Mas Kris, judulnya Profil
manusia Indonesia. Oh iya? Oh. Ada. Oh. Nanti kita cari ya, teman-teman juga coba cari. Ya. Itu yang digambarkan beliau itu cakadut banget gitu. Maksudnya cakadut? Nggak bagus. Oh, nggak bagus. Jadi beliau memprediksi ini harusnya potret gini ya? loh, Potret nggak bagus. Harusnya gini, harusnya gitu. Nah, Oh. Pak Selo tuh kalau nggak salah ya buku itu waktu itu kita harus belajar sosiologi Mas, jadi kita harus baca buku itu. Itu dia memotret sejauh-jauhnya zaman kerajaan zaman dulu. Oh iya. Sebelum penjajahan ya. Kemudian ketika era mau merebut kemerdekaan. Kalau nggak salah ya di buku Pak Selo itu the best quality of manusia Indonesia tuh di masa itu. Masa apa itu? Merebut penjajahan tadi. Merebut penjajahan, oke. Merebut kemerdekaan, sorry. Oh, merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda, ya. Nah, sayangnya setelah merdeka, ketemu jabatan dan sebagainya, ya kayak sekarang. Nyungsep tuh kualitas manusia Indonesia, nyungsep. Jadi saya di sini melihat ya, pada saat kita terdesak, karena itu kan kita harus merdeka tuh. Adversity-nya paling tinggi saat itu. Nah sekarang sebenarnya sama, kita tuh juga udah terdesak Mas. Oke. Ya terdesak itu tentunya secara geoekonomi, geopolitik, geososial, bahkan geografi. Enak aja tuh negara tangga mau nyerobot pulau kita. Siapa lo gitu. Siapa lo ya. Oke. Jadi ini kita harus benar-benar gerak cepat karena Indonesia kritis. Gitu. Baik. Gak usah sedih, semangat justru. Justru karena aku juga sedih sih ngomong gini. Tapi yang kesulut di aku justru rambut banyak. Ih, yang mau ngancurin kita tonjok gitu ya. Tapi memang kadangkala kita perlu terdesak supaya adversity kita muncul. Oh itu betul, betul. Dan ini udah ya, Jadi sebenarnya ya teman-teman, kalau kalian terdesak, itu justru peluang untuk supaya kalian bisa membel, ya. Jadi jangan takut menghadapi segala tantangan, segala hambatan, segala kegagalan, karena kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Ya, orang bilang begitu ya. Nah, saya rasa pembicaraan kita cukup sekian. Intinya adalah tadi topik kita adalah di kemampuan membel pemuda-pemuda Indonesia saat ini. Dan itu menyangkut kualitas potensi manusia Indonesia sebenarnya. Karena memang populasi anak muda di keseluruhan populasi Indonesia adalah yang terbesar tadi ya, masuk dalam bonus demografi tadi ya. Jadi antara 15 sampai 19. Gitu. Nah, oke teman-teman. Semoga topik kita ini bisa berguna untuk teman-teman semua. Apapun yang teman-teman lakukan di rumah, di pekerjaan, di kegiatan sehari-hari, tingkatkanlah kemampuan membal Anda, adversity Anda, karena dengan demikian Anda berpartisipasi untuk bisa membangun Indonesia yang lebih baik, terutama menjelang Indonesia Emas di tahun 2045. Di mana Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Nah, mungkin ada yang ditambahkan, Mbak Tika? Ya, mulai dari diri sendiri, teman-teman muda ya. Rajin-rajin ikut berbagai kompetisi sana, kompetisi sini, ya kan? Itu untuk mengukur diri. Saya udah di mana atau saya belum di mana, ya. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi mau menang mau kalah no problem, yang penting dare to try out, dare to try new things ya. Dan dengan kita ngumpulin banyak pengalaman, kita akan jadi manusia yang mumpuni gitu. Sip, baik teman-teman semua, demikian obrolan kita di sore hari ini. Semoga inti dari obrolan kita bisa dicerna oleh kita semua, dan semoga kita masih tetap bisa ikut partisipasi dalam membangun negeri kita tercinta ini. Baik. Dan juga sekali lagi makasih ya Visip UI, gue udah pinjam halaman cantiknya.
sama Mas Kris. Terima kasih semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Salam sejahtera dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.